berkaitan erat begitu ya dengan kelangsungan dan bagaimana generasi muda kita bisa diselamatkan. Dan harus kita akui bahwa narkoba ada di sekitar kita dan kita nggak boleh menafikan ini dan mengatakan bahwa oh keluarga saya nggak kena begitu ya. Nah, untuk menyemangati kita semuanya yang sudah ada di ruangan Zoom ya, saya ingin menyapa kita semuanya. Kalau saya katakan apa kabar semuanya gitu ya, boleh ya, walaupun ini saya lihat bapak-bapak semua yang hadir gitu ya, jawaban dari bapak semuanya boleh ya katakan penuh cinta ya. Latihan dulu ya. Begitu saya katakan penuh cinta, wajahnya langsung berubah auranya kan. Oke, saya tanya dulu, kita latihan, kita coba tes dulu ya. Apa kabar semuanya yang ada di ruangan Zoom? Jawabannya? Penuh cinta. Cinta. Wih, keren. Latihan lagi ya. Ini artinya kita menyamakan frekuensi dulu ya, nyamain supaya nanti setiap materi, setiap bagian yang disampaikan oleh narasumber kita ini bisa maksimal. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Jawabannya? Penuh cinta. Oke. Ada satu buku yang saya baca yang mengatakan bahwa persoalan paling besar di kehidupan kita ini sebenarnya bukan persoalan kita nggak punya rezeki, kita persoalan nggak punya segala infrastruktur, tetapi kita kekurangan cinta. Nah, apakah jangan-jangan narkoba ini semakin merajalela? Ini karena persoalan kurang cinta, nanti kita akan cek bersama-sama gitu ya. Tetapi terima kasih sekali lagi buat kita semuanya karena hari ini kita ada di dalam acara yang digagas oleh Anakku Buah Baraku. Ini bentuk perhatian kepada generasi muda terutama masyarakat Karo ya supaya bisa semakin maksimal, semakin produktif. Dan hari ini kita mengangkat tema keluarga tangguh kecanduan. Katakan sekali lagi kepada Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Maka jawabannya secara kompak di ruangan Zoom ini adalah penuh cinta. Kita coba ya. Apa kabar semuanya? Jawabannya penuh cinta. Oke, anggap ini adalah yes. Boleh anggap ini kita lagi absen. Saya mau dong Bapak Ibu semuanya ya, ketik di ruangan Zoom, di ruangan chat, dan katakan pesan cinta apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Indonesia, generasi muda, begitu ya. Pesan cintanya apa? Supaya keluarganya itu tangguh dan supaya bisa bebas dari narkoba. Saya tunggu, boleh di chat dulu, silakan. Supaya energinya kita saja dan bisa jadi nanti pesan-pesan ini bisa menjadi status ya, status di WhatsApp kah, atau status di Facebook, di Twitter dan sebagainya. Semakin banyak kita gaungkan maka saya yakin energi cinta ini akan menyebar ke semuanya ya. Boleh silahkan sambil menanti Bapak Ibu semuanya yang sedang berusaha untuk masuk ke Zoom, kita kasih pesan cinta buat kita semuanya yang ikutan acara ini apa nih? Supaya keluarga tangguh dan kemudian kita bebas dari kecanduan narkoba. Kita tunggu ya. Boleh silakan di chat. Baik, untuk membuka acara kita, saya mau persilahkan dulu ini kepada Bapak kita sebelum kita semuanya mendengarkan catatan sambutan hangat dari Bapak Jasa Purba SEMM ya. Beliau ini adalah ketua dari warga Brastagi dan sekitarnya. Adakah di antara Bapak Ibu semuanya yang tinggal di Brastagi? Nah, ini Pak Jasa Purba ya adalah ketua Anda, artinya yang membuat silaturahmi di sekitar Brastagi ini bisa maksimal. Selamat sore Pak Jasa Purba. Selamat sore Bola, terima kasih. Saya langsung aja ya, supaya langsung salam hangat, salam cinta Pak Jasa Purba, boleh disampaikan sambutan hangatnya kepada kita. Silakan Pak Jasa Purba. Baik, terima kasih. Jadi tadi saya sudah sempat ketik slogan hidup cerdas dengan hidup sehat. Siap. Jadi terima kasih untuk ABB, terutama Ibu Adinda Meliala ya sebagai ketua. Kami dari PBBS diundang dan juga diberikan kesempatan telah hadir pada sore hari ini dengan satu topik yang sifatnya edukatif yaitu tentang narkoba dengan segala permasalahannya. Narkoba ini kan sistem terstruktur dengan baik, terorganisasi dengan baik
sekalipun tidak terlihat, sehingga barangkali kalau saya melihat juga harus didekati dengan sistem juga secara kelembagaan, tatanan secara holistik dia. Oleh karenanya topik kita pada sore hari ini, keluarga tangguh tanpa narkoba, itu suatu hal yang saya pikir suatu mimpi yang sejatinya diwujudkan. Saya mengadopsi yang saya sempat baca-baca juga tadi dari literasi BNN yang diadopsi juga dari United Nations Crime for Drug, itu tentang konsep mempromosikan hidup sehat, ya, gaya hidup sehat. Saya kira itu satu catatan. Memang hal-hal seperti begini kita harus terus kembang tumbuhkan dalam berbagai kesempatan. Juga kami di pelayanan sosial, pelayanan gereja juga sudah, salah satunya juga pernah Pak Irjen Purnawirawan Armanda Padi memberikan juga satu paparan soal ini. Oleh karenanya saya sangat mendukung, kami berterima kasih. Mari kita jangan pernah menyerah, tapi ini menjadi tugas kita bersama. Tidak cukup BNN, tidak cukup negara, tapi seluruh pihak harus. Jadi saya pikir ini menyangkut soal supply demand, ya. Jadi selalu ada supply karena ada permintaan. Oleh karenanya kita wajib mengedukasi keluarga kita, masyarakat kita, teman-teman kita, betapa pentingnya kita menjaga agar kita tidak terbebas, agar kita terbebas dari narkoba. Selamat berseminar, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih Pak Jasa Purba. Baik Bapak Ibu semuanya, izinkan saya di kesempatan sore hari ini membuka kebersamaan kita gitu ya selama 2 jam ke depan dengan kita berdoa bersama-sama, tentu sesuai dengan agama dan kepercayaan Bapak Ibu semuanya masing-masing, tapi izin saya memimpin di kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu, mari kita tutup mata sejenak dan kita berdoa bersama-sama mengaminkan semua harapan dan mimpi kita agar Indonesia bisa bebas dari narkoba. Mari kita berdoa. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mencintai kami dengan sungguh luar biasa. Kami berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan kepada Indonesia, di mana kami bisa memiliki alam yang begitu indah dan megahnya. Namun kami juga menghadapi tantangan yang luar biasa, di mana generasi kami terancam hancur dan tidak berdaya. Kepada Tuhan yang sungguh baik, kami mau serahkan segala harapan dan mimpi-mimpi kami agar Indonesia bisa terbebas dari narkoba. Kami tahu ini adalah jalan yang sulit, jalan yang tidak mudah, karena ada banyak pihak-pihak juga yang mengambil keuntungan dari beredarnya narkoba di Indonesia. Namun kami percaya dengan segala kebersamaan, dengan gotong royong, dengan keyakinan, dengan cinta yang besar yang Tuhan limpahkan kepada kami semuanya bisa bahu-membahu. Kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di ruangan ini, kami mohonkan diberikan konsentrasi, hati yang penuh dengan kebaikan, sehingga apapun yang mereka dengarkan bisa mereka bagikan, bahkan mereka bisa tularkan, minimal dari orang-orang terdekat, dari keluarga, dari lingkungan terdekat mereka, tetangga, masyarakat di sekitarnya. Kepada pembicara yang nanti akan berbagi bersama dengan kami, dan siapapun yang akan memberikan semangat kepada kami untuk memberantas narkoba, untuk menguatkan keluarga Indonesia, Tuhan berkahi dengan hikmat dari surga, sehingga apa yang mereka sampaikan itu adalah isi hati Tuhan kepada kami. Kami adalah makhluk yang berdosa. Oleh karena itu, sungguh kami memohon kepada Tuhan pengampunan, supaya kami bisa dikuatkan, mengerjakan bagian kami. Kepada Tuhan, pemilik hidup kami panjatkan doa yang penuh syukur ini. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu semuanya yang tadi sudah memberikan pesan cinta ya, itu keren-keren banget ya. Ada yang mengatakan kalau keluarga penuh cinta maka keluarga bebas narkoba begitu ya. Karena cinta Tuhan lah maka kita ada saat ini, karena cinta kita juga diselamatkan dari keberdosaan kita. Maka saya yakin banget dengan cinta maka kita bisa bebaskan Indonesia juga dari narkoba. Nah, sebelumnya kita mau ajak Bapak Ibu semuanya ya, kalau kita dengar-dengar pengalaman mereka yang pernah masuk di dalam lingkaran narkoba dan kemudian mereka bisa berbagi bersama dengan kita, tentu ini akan menjadi sebuah pengalaman yang berbeda. Oleh karena itu, saya mau persilahkan nih kepada Pendeta Dodi Ramota Sitepu, STH. Selamat sore, Pendeta Dodi. Selamat sore, Jua-Jua.
Baik, ya menjua-jua Pendeta Dodi, salam kenal. Nah, silakan Pendeta Dodi bisa berbagi bersama dengan kami sebagai penyintas narkoba. Tentu ini akan sangat berbeda gitu ya ceritanya karena mengalami langsung dan kemudian bagaimana sampai proses bisa terbebas itu tentu akan menjadi sebuah insight bagi kami. Silakan kepada Pendeta Dodi. Baik, terima kasih. Menjua Manbanta Krina. Perkenalkan saya Dodi Ramosa Sitepu. Sebenarnya saya sudah cukup lama ya tidak testimoni gini, sudah 22 tahun. Cuman karena diminta ya saya bersedia. Pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih buat Kakak Adinda Milala dan Kakak Sukma Ginting ya. Dan salam hormat buat ketua saya Pak Armando Pari. Dalam kesempatan ini beliau ketua saya di GMDM, saya ketuanya di Kalimantan Tengah. Beliau ketua umum saya. Bang Toton Kaban, rekan sekerja saya sudah lebih hampir 20 tahun bersama dalam menanggulangi narkoba dan HIV/AIDS ya. Baik, saya lama sudah nggak testimoni, tapi saya coba hari ini sudah puluhan tahun. Saya terikat narkoba dulu SMP ya, SMP kelas 2, saya di SMP Negeri 8 dulu, Padang Bulan. Padang Bulan. Padang Bulan, iya. Jadi hari-hari saya mainnya di daerah sekitaran Padang Bulan, USU, rumah nenek saya di kampus, di USU. Jadi sekitaran situ mulai kena minuman-minuman, mulai makan obat-obatan. Itu kalau nggak salah 88 begitulah ya, kira-kira. Baru saya masuk SMA Immanuel Medan. Ada 4 sekolahnya karena diberhentikan, dipecat gitu karena kecanduan nih. Itu sering berkelahi, ya, terus berkelahi sama guru, masuk Nasrani, dipecat Immanuel, masuk Nasrani, dipecat lagi, pindah lagi ke Siantar di asrama di Advent. Nggak 3 bulan 4 bulan diberhentikan lagi. Akhirnya saya masuk sekolah Bibi Tua itu di Panegara dulu, kalau saya nggak ingat apa, kalau nggak salah nama itu SMA Garuda. Nah disitulah saya 2 bulan di sekolah, ikut ujian dan lulus. Ya itu pun lulus mungkin diluluskan saja mungkin karena keluarga sudah malas ngurusnya begitu ya. Ya. Akhirnya saya pergi ke Bandung kuliah, sekolah tinggi hukum Bandung. Ya. Tapi karena saya terus mengkonsumsi, dulu saya masih konsumsi itu ganja sama obat-obatan dan alkohol. Tapi sampai di Bandung naik kelas, karena pada saat itu sudah mulai ada putau. Sudah mulai ada heroin, putau, gitu ya. Udah mulai diculik saya sama teman-teman dari Medan. Akhirnya saya satpam itu ditaruh di kamar. Dan dia bilang, udah jangan pakai yang ini. Kita ada barang baru, ini jauh lebih enak. Dikenalkanlah sama saya di situ namanya ekstasi. Nah, mulailah beralih obat-obatan yang saya pakai ke ekstasi, terus main sabu-sabu, dan akhirnya berurusan dengan yang berwajib. Karena waktu di kuliah itu, karena kecanduan tidak mungkin uang dari orang tua saja, itu kan nggak cukup. Akhirnya mau nggak mau saya dagang. Saya bawa ganja dari Medan, ya, jual di Cililitan, jual di Bandung, jual di Senen. Nah, baru saya bisa dagang lagi saya di Bandung, dagang ekstasi, dagang sabu. Nah, akhirnya ketahuan semuanya itu terbongkar, saya harus melarikan diri dari Bandung dulu, karena udah target. Bapak bawa saya ke Cilengsi karena Bapak bikin perumahan di sana dulu. Dia bilang, sudahlah kalau memang kau tidak ada niat kuliah, sudah berhentilah pakai obat-obatan, saya kasih kerja. Dikasihlah beberapa unit rumah untuk dibangun, gitu, kasih proyek lah kerja. Bapak sama Bulang dulu bikin perumahan di daerah Narogong.
Nah, saya mulai bangun, bikin rumah, tapi pakai lagi, dan jauh lebih parah lagi makanya. Karena sudah nggak kejar lagi target, akhirnya saya dagang supaya menutupin biaya-biaya itu. Dagang lagi. Medan Jakarta gitu ya. Akhirnya karena di Medan dulu ada teman buka pabrik ekstasi, saya ikut di situ. Tapi masih zaman dulu masih manual, untuk cetaknya aja masih pakai gilingan batu es itu. Masih pakai dipukul begitu, nggak seperti zaman sekarang canggih-canggih. Dan tuh, kemudian nenek saya datang, nenek ribu saya bilang, karena mamanya ini udah nggak ada, udah meninggal mama tahun 93, dibilang nenek, nikahkan saja dia. Nikahkan aja dia, kalau nikah nanti dia bertobat itu, gitu ya. Akhirnya nikahlah saya di Medan. Nikahlah di Medan ya, sama Bro Sembiring, dan masuk ke fase kehancuran yang kedua, gitu ya. Masuk ke fase kehancuran yang lebih. Ternyata nggak jawaban juga nikah itu, kalah juga dengan narkoba. Malah wanita yang saya nikahin itu malah sakit hati, kecewa. Dan mertua juga jadi malu semua. Akhirnya mertua ambil istri saya, dan ada anak satu hari itu masih diambil, dan saya nggak dikasih lagi dengan istri. Karena begitu malunya di Medan, karena waktu itu saya sempat ngedar di beberapa tempat, termasuk di Garden, ada di Bandar Baru dulu namanya di Sporting Boy, ada lagi di Kabenjai, di Brastagi, ya itulah semualah itu. Sempat menjejakinya gitu ya. Sampai pertemanan saya sama orang-orang yang sangat tua. Nah, terus berlanjut itu. Sampai akhirnya ada beberapa kali peristiwa di Kota Medan yang memaksa saya untuk tidak boleh tinggal di Kota Medan. Dan saya saat itu ada anak saya yang nomor 2 lahir, dia nggak punya langit-langit atas, sama bibir yang nggak celah gitu. Sumbing gitu ya, sininya adalah dia nggak punya langit-langit. Kemudian papa bilang, kamu ke Jakarta bawa anakmu, kita coba di Harapan Kita. Dan situ saya merasa bahwa uang, kekuasaan, apa segala nggak ada lagi artinya. Dan saat itu kakak saya paling tua bilang, apa mau nggak direhabilitasi? Karena terakhir saya pakai kok ya, jadi pakai snip. Tadi ini udah darah terus dari hidung ini. Nah, di pesawat juga udah rusak jaringannya sini semua. Akhirnya dimasukkan ke RSKO Fatmawati lah berapa minggu waktu itu di sana, detok. Kemudian saya dibilang istri telepon saat itu, kami pulang ke Medan karena bapak nggak kasih kita tinggal sama. Akhirnya saya bilang, kalau saya tinggalkan ini semua, apa masih mau lah sama saya ini? Dia bilang, nggak mungkin lagi kamu bisa meninggalkan itu. Karena saat itu saya menyerahkan diri sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, nggak ada obatnya ini. Karena dokter bilang ini penyakit kronis otak. Dokter Sudirman itu dokter saya dulu. Dia bilang, nggak ada obatnya ini, udah nggak bisa sembuh. Penyakit kronis otak ini nggak bisa disembuhkan. Dan kalau kamu mau keluar dari lingkaran itu, pulih, mungkin masih bisa pulih, tetapi tingkat kekambuhannya sangat tinggi. Dan saya coba mendekatkan diri sama Tuhan saat itu, belajar sekolah teologi, dan akhirnya pelan-pelan didukung sama istri, didukung sama papa, ya, didukung keluarga yang begitu hebat mendukung saya dengan memanusiakan saya, ya, walaupun nggak pantas lagi disebut manusia, punya menolong. Dan akhirnya tahun 2000 saya berhenti. 2001 saya ke Kalimantan Tengah ini, Palangkaraya, dan mulai saya di sini melayani, begitu ya, melayani dan membangun rehabilitasi narkoba di sini. Sudah 20 tahun umurnya rehabilitasi kita ini, Galilea Miracle Center namanya di sini.
Dan kemudian terus berjuang sampai hari ini masih diberikan Tuhan kesehatan, ya masih diberikan Tuhan kasihnya, kebaikannya, dan saya mengambil kepercayaan Tuhan menjadi seorang pendeta di Gereja Bethel Indonesia. Sekarang ada 7 gereja yang sudah kita bangun di pedalaman Sungai Katingan, dan salah satunya di kota ini, Kota Palangkaraya, namanya Gili Galilea, dan ada 4 pusat rehabilitasi yang kita bangun, Palangkaraya, Singkawang, Manokwari. Kemarin di Jogja kita tutup karena pandemi dan ada sedikit masalah, dan kita bantu membuka rehabilitasi narkoba di Medan, Bukit Doa, dan juga membantu adik saya membuka di Medan juga, Mari Bersinar, rehabilitasi narkoba di sana. Dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan masih beri kepercayaan lah ya untuk bisa menjangkau. Menurut data di Palangkaraya aja sudah lebih kurang 2.000 anak yang kita rehab gitu ya. Itu macam-macam dari seluruh Indonesia, ada yang dari Singapura juga, Malaysia, dari Medan juga banyak, itu ada 4 orang kalau saya nggak salah. Jadi pertama memang kalau mau keluar dari narkoba itu nggak mudah-mudah, tidak mudah. Saya juga 20 tahun kemarin itu, dari 2000 itu dalam waktu 1 tahun itu benar-benar saya katakan karena papa saya dan kakak saya, istri saya memanusiakan saya, sehingga saya tetap harus jadi manusia. Dan pertama saya mau dekat dengan Tuhan. Tanpa kekuatannya nggak mungkin bisa. Yang kedua, saya punya komunitas mantan pecandu. Itu yang menguatkan saya sampai hari ini. Kami itu selalu bersama-sama dengan komunitas. Dan ketiga, saya punya mentor yang juga terus mementorin saya sampai hari ini. Dan rasa sugestinya itu juga masih terus ada sampai hari ini. Jadi jika ada ketemu pecandu, perjuangan dia memang berat. Karena saya mengalami seperti itu. Dan dia bukan tidak tahu dia sedang hancur, dia tahu hancur. Tapi dia nggak punya daya untuk keluar, dia butuh pertolongan, dia nggak punya kekuatan untuk bisa keluar meninggalkan kecanduannya. Oleh gitu dia sangat butuh pertolongan dari orang yang memang bisa menolong dia. Itu saja mungkin yang bisa saya saksikan buat kita semua. Semoga ini bisa jadi berkat. Bujur. Ya, baik. Bujur, kepada Bapak Ibu semuanya yang mungkin ingin memberikan tanggapan, atau saya sih lebih senang kalau Bapak Ibu semuanya bisa memberikan pesan cinta juga ya kepada Pendeta Dodi ya, biar bisa semangat terus nih ya memimpin pusat-pusat rehabilitasinya. Tapi sedikit saya mau bertanya, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya juga boleh. Kalau sekarang flashback dan lihat lagi ke belakang begitu ya, Pendeta Dodi gitu kan ya, sebenarnya melihat ke belakang itu kalau direka-reka ulang gitu ya, sebenarnya apa sih faktor yang menarik Pendeta Dodi sehingga kemudian akhirnya terjerat sama narkoba? Apakah karena kekosongan jiwa, karena waktu itu ngerasa nggak ada sesuatu yang bisa mendengarkan begitu, atau karena apa gitu? Yang artinya ini menjadi faktor pendorong terbesar sehingga kemudian masuk dalam lingkaran si narkoba ini, Pendeta? Ya. Dulu saya sih, bapak itu kan dia kontraktor ya, pergi jarang pulang. Ya, waktu Bulang Menet Ginting jadi bupati, dulu dia lamanya di Tanah Karo. Jadi mama juga seorang pedagang, gitu, pergi pagi pulang sore. Sebenarnya itu klise ya, itu kalau kita konselingin orang itu bukan itu sebenarnya, walaupun itu ada. Tetapi yang paling membuat orang itu pakai narkoba itu pengen tahu, coba-coba, dan pengen diakui di komunitas, di lingkungan. Karena ABG pasti itu pemicunya. Karena nggak terlalu penting banget pada waktu ABG itu. Yang paling dipentingkan ABG itu adalah diakui di lingkungan dan pengen tahunya tinggi. Nah inilah orang-orang tua yang harus bijak menyikapi keingintahuan anak-anak ini. Gitu saya rasa. Jadi boleh dibilang ini paduan ya, walaupun tadi Pendeta Dodi mengatakan itu klise kalau dibilang rasanya kurang
kurang intim, kurang hangat ya, kurang engage dengan anggota, dengan ayah, dengan ibu begitu. Tetapi ternyata rasa ingin tahu karena nggak terfasilitasi begitu ya, ada yang memfasilitasi, ya sudahlah begitu ya. Pendeta Dodi, kalau boleh nggak saya ibaratkan, analogikan bahwa narkoba ini seperti kayak kalajengking gitu loh. Dia pelan-pelan mengendap-endap begitu ya, tetapi kemudian begitu sudah kena sengat, itu beracun betul begitu. Karena di awal tawarannya manis, bagus gitu kan, tetapi setelah kita sudah terjerat itu rasanya sulit banget untuk keluar dari situ. Pendeta Dodi boleh nggak cerita apa yang menjadi titik balik sehingga Pendeta Dodi kok berpikir saya mau cari Tuhan gitu? Apa mula-mulanya? Apakah ada sebuah peristiwa yang sangat artinya menggetarkan begitu atau bagaimana, Pendeta Dodi? Enggak, karena saya pedagang dulu kan saya suka berdukun. Saya kan paling senang berdukun. Karena saya dagang. Dan di jalanan itu peperangan biasa. Bacok-bacokan, ini kan saya kena bacok juga, ada kena tembak juga, udah biasa tembak-tembakan, bacok-bacokan, namanya juga dagang. Ya, baik di Bandung, baik di Medan, baik di Jakarta. Ya. Tetapi yang membuat saya itu ketika waktu itu kalau pribadi saya sendiri, ketika berdaya saya melihat anak saya yang cacat. Saya dulu kalau suka taruh pipet di sini, karena nyabu kan. Mana-mana saya taruh pipet. Jadi pada saat lihat anak saya sumbing itu, nggak punya langit-langit itu, ini kenapa ya? Itu waktu anak saya lahir di rumah sakit Elizabeth itu tuh kaca-kaca Elizabeth itu hancur semua sama anggota. Karena waktu itu saya ketua IPK di Medan, ya ketua penggerak massa IPK Medan Tuntungan. Jadi banyak orang anak-anak yang, ya, jadi ya rame sampai kena cacar anak saya dulu. Itu selama-lama saya mikir ini kenapa? Ya, jadi akhirnya saya ada cerita saya tinggi sekali di Hotel Polonia, tinggi-tingginya. Saya kayak mimpi kayak enggak, saya mau bongkar rumah gitu. Ada, nanti boleh kesaksian saya dilihat di Kompas, koran Kompas. Ada, saya lihat rumah ini mau saya rampok nih rumah ini. Tapi saya nggak bisa buka pintunya. Tiba-tiba ada yang datang. Saya bilang, tolong lu bantuin buka pintu ini. Ini kuncinya ketinggalan nih. Nggak apa-apa, mari. Memang udah waktunya kamu masuk. Dia pegang tangan saya. Dia buka begini aja, pintunya itu terbuka. Dan saya masuk ke dalam. Saya lihat orang di dalam itu banyak sekali orang di rumah. Rumah itu besar sekali. Rumah itu besar sekali. Dan saya lihat banyak sekali orang-orang yang nggak jelas. Rambutnya moa, bawa senjata, bawa mandau, bawa parang di dalam. Saya dibawa, terus dipegang. Saya tarik tangan saya, nggak bisa lagi. Dibawa terus sampai ke dalam ujung rumah, kemudian dibalikkan badan saya. Dia kasih sama saya Alkitab. Udah waktunya kau beritakan ini kepada mereka. Makanya saya sangat diteguhkan bahwa saya harus memilih jalan ini. Jalan inilah yang cuma bisa menolong saya dari kecanduan dan kehidupan saya. Karena sudah hancur sekali. Ya, pada saat mau bertobat itu papa saya meninggal kena habis operasi di Singapura, dia meninggal karena paru-paru. Jadi saya dengan kakak saja yang paling tua karena mama sudah lebih dulu dipanggil Tuhan. Nah, jadi itu yang membuat saya semakin yakin karena saya orangnya kritis gitu, nggak gampang untuk ikut. Nah, jadi situlah yang membuat saya memilih jalan untuk saya mau coba ini. Saya pergi langsung ke satu sekolah dan saya belajar di sana dengan pastor dan saya belajar lagi dan saya merasa bahwa ya ini yang membuat saya bisa meninggalkan narkoba saya. Anak-anak saya nggak yakin tuh anak-anak saya, tapi anak-anak saya bisa menerima saya. Saya dudukkan mereka, saya bilang papa ini dulu begini. Sebelum saya mengembalakan, saya cerita dengan mereka. Papamu dulu begini, nah ini bekas bacok, bekas tembak, dan papa banyak melakukan hal-hal kriminal, merampok, dan lain sebagainya. Nah, papa mau buka gereja. Tapi puji Tuhan anak-anak saya menerima saya, memanusiakan saya, dan baru selesai satu notaris di Universitas Indonesia, ya baru melahirkan dia. Yang nomor 2 dia di manajemen, lagi skripsi manajemen bisnis di Parahyangan. Yang nomor 3 ini naik kelas jadi ranking dia di SMA 2 Negeri Palangkaraya. Dan itu suatu keindahan yang diberi Tuhan buat meneguhkan saya untuk tetap bertahan begitu. Keluarga jadi yang luar biasa. Boleh dong kita kasih plus untuk Pak Pendeta Dodi Sitepu ya. Artinya saya yakin sekali gitu loh bahwa Tuhan bisa bekerja lewat segala sesuatu yang bahkan kita anggap buruk sekalipun begitu ya Pendeta Dodi ya. Baik. Apa pesan dari Pendeta Dodi kepada semua Bapak Ibu yang ada di ruangan ini? Barangkali anak
anaknya, putrinya gitu ya, nggak ada yang kecanduan. Tetapi mungkin juga ada yang sudah mulai terlihat gitu ya gejala-gejalanya. Apa saran Pendeta Dodi? Silakan. Iya, saya merasa bahwa mereka perlu pertolongan. Mereka perlu pertolongan. Seperti saya dulu sangat memerlukan pertolongan. Mereka bukan tidak mau, tetapi tidak mampu dan tidak berdaya. Jadi pesan saya buat kita, mari kita manusiakan manusia. Jangan menganggap mereka manusia nomor 2, tapi manusiakanlah manusia. Itu saja pesan dari saya. Ini mendalam sekali istilahnya manusia. Jangan-jangan ini nanti juga kita akan gali ya kepada narasumber-narasumber kita yang berikutnya begitu. Jangan-jangan ini terjadi juga karena kita lupa, kita menganggap anak kita atau orang-orang di sekitar kita ini bukan manusia yang dalam pengertian yang sesungguhnya, tetapi hanya sebagai tools atau alat gitu ya, atau objek semata begitu. Oke, sekali lagi kita kasih applause yang paling hangat dari tempat kita masing-masing kepada Pendeta Dodi Sitepu. Terima kasih, semangat terus Pendeta Dodi, dan saya senang banget nanti next time kita boleh undang juga ya di program-program kita yang lain ya. Baik, yang berikut ini yang juga penting nih. Ini kita mau tanya, ini sebenarnya kenapa sih gitu? Kok kayak nggak habis-habis gitu loh, jaringan udah diberantas kok muncul lagi seperti jamur di musim hujan. Sebenarnya ada apa dengan negara kita? Apakah memang sebegitu rapuhnya sistemnya sehingga kemudian kayaknya mau dimanapun ini gampang banget diterobos oleh pengedar narkoba? Kita mau kasih kesempatan kepada pemateri kita yang berikutnya, ada Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Arman Depari. Selamat sore. Ya, selamat sore, Selamat sore Pak pembawa Irjen. acara. Ya, selamat sore, pembawa acara Mbak Ola Nurdiza ya. Siap, betul Irjen. Baik, ya. Saya pernah punya pengalaman, nanti mohon kami dijelaskan, dipaparkan sebenarnya apa yang terjadi dengan seberapa bahayanya di Indonesia sendiri begitu ya. Satu ketika saya bertugas ke Makassar, dan kemudian di mobil itu si supir bercerita kepada saya bahwa baru minggu kemarin saya menemani seorang konglomerat dari Medan. Dia bilang begitu. Menemani konglomerat dari Medan mengantarkan anak-anaknya untuk direhabilitasi di Makassar. Demikian beliau bercerita gitu. Kok jauh banget rehabilitasinya gitu. Karena udah nggak mempan. Udah segala macam dicoba begitu ya. Dan sudah habis-habisan keluarga itu, dan beliau cerita gitu bahwa ini anak orang kaya, berpunya dan sebagainya. Jadi waktu ke Makassar diantar oleh tim dari BNN sendiri gitu ya untuk direhabilitasi. Lalu dia ceritakan bahwa ternyata memang Indonesia ini sangat seram sekali gitu loh. Kita tuh memang benar-benar terancam. Saya artinya sore hari ini kita akan dengarkan langsung seberapa terancamnya. Ini langsung ya dari Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Arman Depari, mohon dijelaskan sebahaya apa, lalu kemudian kalau kita bicara rehabilitasi itu di mana-mana saja begitu, dan siapa saja yang kalau secara holistik ini penting untuk bekerja sama mengatasi narkoba ini. Silakan. Silakan Pak Arman. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih moderator. Saya ingin menyapa terlebih dahulu teman-teman dan juga rekan-rekan seperjuangan saya di dalam rangka pencegahan narkoba. Yang pertama kepada Ketua Umum Persatuan Warga Brastagi, Pak Jasa Purba, selamat sore. Kalau masih ada ya. Kemudian tadi baru saja Pak Pendeta Dodi Sitepu yang sudah memberikan testimoni dari awal sampai sekarang beliau menjadi pelayan. Terima kasih Pak Dodi. Siap, Ketua. Kemudian saya lihat tadi juga ada Pak Ebenezer Kaban ya. Nah, saya tahu beliau ini juga adalah penggiat dan pemerhati narkoba. Sudah cukup lama. Dan selebihnya saya mungkin tidak bisa menyapa satu persatu. Dari hati saya menyampaikan ucapan terima kasih
terutama kepada panitia yang menyelenggarakan acara webinar pada siang dan sore hari ini, karena terus terang saja acara-acara seperti ini jarang sekali terjadi dan diselenggarakan. Sekalipun kita tahu dan kita semua yang hadir, bahkan yang di luar sana yang tidak sempat hadir dalam acara ini, semuanya paham, semuanya mengerti bahwa penyalahgunaan narkoba itu mengancam kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan kita masa kini, tetapi juga kehidupan masa depan bangsa, negara, dan terutama anak-anak kita. Nah, namun, tadi saya sampaikan, kelihatannya ini belum menjadi prioritas buat kita. Padahal, sama-sama kita sudah pahami, ini bukan suatu hal yang main-main. Nah, kalau kita sekarang berbicara saat ini yang masih hangat dan turun naik 2 tahun ini adalah pandemik COVID-19. Nah, kalau kita analogikan, sebenarnya narkotika ini juga pandemik. Karena itu sudah menyentuh, masuk, dan menjadi penyakit di seluruh bangsa di dunia. Tidak ada negara yang mengklaim negaranya bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dan korban-korban tetap berjatuhan. Nah, oleh karena itu, acara semacam ini memang selalu harus dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang paling banyak yang harus mengambil peran, ya memang kita. Kalau kita mengandalkan pemerintah, katakanlah dalam hal ini, yang berperan banyak adalah BNN, kepolisian, mungkin ada institusi, lembaga, kementerian yang bisa dilibatkan. Tetapi tahukah kita bahwa kalau hanya mengandalkan institusi itu saja, itu tidak akan menyentuh, tidak akan sampai ke akar rumput, terutama di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena ada kecenderungan di masyarakat kita, bahkan ini bukan hanya kecenderungan, ini sudah merupakan kebiasaan, dan barangkali kalau sudah kebiasaan, bisa meningkat menjadi semacam budaya. Yaitu, ada satu pendapat bahwa apabila salah satu keluarga atau kerabatnya yang menjadi penyalahguna narkoba, maka itu dianggap aib dan tabu. Sehingga biasanya ditutupi. Nah, tadi menarik dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Dodi Sitepu mengenai perjalanan hidupnya dari pengguna, pengedar, bahkan mungkin melakukan tindakan-tindakan kriminal yang lain, kejahatan yang lain, karena biasanya penyalahgunaan narkoba itu tidak berdiri sendiri, tidak stay alone. Pasti ada kejahatan-kejahatan yang lain yang mengikutinya. Itu sudah pasti. Tetapi Pendeta Dodi, jangan dijadikan oleh kita ini menjadi contoh. Dan hal-hal semacam ini harus dijelaskan terutama kepada anak-anak muda kita. Jangan sampai nanti mereka berpikir, itu Pendeta Dodi, itu orang top dulu pengguna narkoba, bisa sukses juga kok. Nah, kalau begitu saya juga bisa gunakan. Nanti saya berusaha untuk kembali sembuh dan sukses. Nah, ini perlu kita hindarkan. Dan catatan kami, saya kurang lebih 17 tahun di penegakan hukum permasalahan-permasalahan narkoba, dan dari hal yang paling kecil sampai sindikat yang paling besar
saya pernah tangani. Nah, oleh karena itu, saya ingin tekankan, saya tidak akan uraikan bagaimana sindikat itu, karena itu mungkin hanya cerita, dan memang biasanya bisa juga kalau di film-film itu, ya hampir mirip-mirip seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan dalam hal ini, dengan statement yang disampaikan oleh Pendeta Dodi tadi, belum tentu satu orang di antara 1000 yang survive selamat seperti beliau. Ini tolong dicamkan. Jadi saya menganggap itu satu hal keberuntungan. Bahwa beliau bisa selamat sampai dengan sekarang. Tapi tentu kita juga melihat. Kalau dari ceritanya tadi dan aktivitas yang dilakukan tadi, itu lebih banyak adalah pertolongan Tuhan. Ya, menarik tadi disampaikan, mengapa sampai dengan saat ini banyak sekali kasus-kasus narkotika yang setiap hari mungkin kalau kita lihat ada penangkapan-penangkapan oleh aparat, makin ditangkap, makin banyak justru yang muncul. Makin banyak kita kelihatan disita, saya ulangi, makin banyak barang-barang narkotika disita, bukannya semakin berkurang, tapi justru makin banyak lagi. Ya tidak habis-habis Nah, gitu itu, ya, Pak Arman ya. Iya, itulah sebabnya kenapa acara semacam ini perlu selalu kita lakukan, karena masyarakat, terutama anak-anak muda kita, bukan hanya anak-anak muda kita, saya kira, kita juga para orang tua, kaum profesional, barangkali juga tidak mengerti apa permasalahan yang kita hadapi, terutama dalam masalah narkotika ini. Semakin banyak ditangkap, tiap hari ada pemberitaan tentang narkoba, tapi semakin banyak juga yang menjadi penggunanya. Nah, pertanyaan tadi itu hanya jawabnya satu. Selama masih ada permintaan pasar, selama masih banyak pengguna, pemakai, pecandu narkoba di Indonesia, maka semakin senang juga sindikat narkoba bekerja di negara kita. Artinya, kalau pecandunya masih banyak, pemakainya masih banyak, maka barang-barang narkotika itu tidak akan pernah berhenti. Berapapun permintaan, berapapun kebutuhan, selalu saya sampaikan dalam tanda kutip, dengan senang hati mereka akan mensuplai. Karena apa? Karena para sindikasi narkotika itu tidak pernah memikirkan apa akibatnya bagi negara kita, baik dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, budaya, dan seterusnya, dari segi hukum, mereka tidak peduli. Jangankan di penjara, mati di laut sana, ditembak di jalan, mereka tidak peduli. Yang penting buat mereka, bisnisnya berjalan, bagaimana menghasilkan uang sebesar-besarnya buat mereka. Itu saja. Jadi bisa kita bayangkan. Artinya itu, mereka akan terus berupaya untuk menghujani Indonesia dengan narkoba. Apalagi narkoba di Indonesia itu harganya sangat bagus dari segi bisnis. Pasarnya, pasar maksud saya marketnya, itu cukup besar. 270 juta penduduk Indonesia. 40% itu, nah 40% ini saya tidak bilang itu semua pengguna, tidak. Tapi itu sangat potensial, pasar yang sangat besar potensial yang digunakan, dimanfaatkan oleh
pengedar, dan sindikat narkoba. Nah, itu permasalahannya. Nah, kalau kita tidak jelaskan kepada generasi muda kita atau masyarakat secara umum melalui acara-acara seperti ini, mungkin kita tidak tahu. Terutama untuk anak-anak muda tadi, Pendeta Dodi tadi sudah sampaikan, kenapa sih kok ada anak muda kita ini cepat sekali atau mau menggunakan narkoba? Ya, secara individu biasanya memang itu keingintahuan. Coba-coba. Itu faktor yang paling besar. Nah, coba-coba dan keingintahuan ini banyak sekali terjadi di lingkungan permainan. Lingkungan sebaya. Nah, ini kalau anak-anak muda kita atau ada yang masih bujangan di sini, kalau teman kamu, teman Anda, atau bahkan pacar sudah menjadi pengguna narkoba, 1 atau 2 minggu ke depan, atau paling telat 1 bulan ke depan, pasti kamu juga akan menjadi pengguna narkoba. Kenapa? Karena magnetnya, keterpengaruhannya secara psikologis, narkoba itu sangat tinggi sekali. Dan kalau sudah memakai 1-2 kali, itu jeratnya sangat ketat. Jangan harap bisa bebas begitu saja, dan jangan harap bisa lepas. Nah, demikian juga di lingkungan, terutama di keluarga, apa yang jadi penyebab tadi, coba-coba. Kalau di Jakarta biasanya bilang, lu kagak keren kalau kagak punya pakai narkoba. Lu bukan teman gua kalau bukan pakai narkoba. Narkoba jenis apapun. Kalau kita berbicara tadi, banyak narkoba populer, seperti sabu, ganja, heroin, kokain, dan seterusnya. Tetapi itu biasanya tidak langsung menggunakan jenis-jenis yang golongan 1 seperti itu. Biasanya dimulai dengan penggunaan obat-obat keras atau daftar G, psikotropika. Yang paling kelihatan rokok dan alkohol. Ya, itu memang tidak dilarang, tapi ingat, rokok dan alkohol ini adalah pintu masuk. Pintu masuk. Ya, entry point. Nah, tolong nanti saya diingatkan ya, kalau berbicara misalnya narkoba ini bisa bertahun-tahun nggak selesai masalahnya. Iya, saya tadi langsung ngebayangin kalau kita ngebahas narkoba itu bisa dari A to Z ya, dari hulu sampai ke hilir begitu ya, Pak Arman ya. Sambil kita mempersilahkan dulu kepada Bapak Ibu, silakan boleh di-chat pertanyaannya ya, apa yang sih yang ingin diketahui. Pak Arman boleh dijelaskan apa sih sebenarnya faktor yang membuat Indonesia ini menjadi sangat subur? Walaupun tadi Pak Arman mengatakan bahwa negara-negara lain juga artinya tidak bebas dari narkoba. Apakah faktor geografisnya memang kepulauan gitu ya, lalu kemudian juga dari sisi usia produktif yang tinggi gitu kan ya, ini yang menyebabkan semakin suburnya begitu. Dan kalau pengedar itu melihat orang mau ngejual narkoba itu sebenarnya apa yang mereka lihat gitu, tampang wajah yang kayak gimana gitu, mungkin juga Pak Arman bisa informasikan. Iya, jadi multiple factor ya, factors apa yang menjadi penyebabnya. Yang pertama tadi sudah sampaikan bahwa market kita ini besar sekali. Itu yang paling utama. Kalau tidak ada pembeli, sebagus apapun barangnya, orang tidak akan jualan karena dia tahu tidak ada yang mau beli buat apa. Akan menjadi pedagang. Dalam hal ini tentu menjadi bandar. Itu salah satu yang paling penting. Makanya saya bilang tadi, untuk acara semacam ini, pencegahan inilah yang paling kita utamakan.
di samping menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat kita. Yang kedua, secara geografis benar. Kita ini negara kepulauan. Ya. Banyak sekali daerah-daerah kita yang tidak terawasi, terutama daerah-daerah yang berada di garis depan. Terluar ya? Terluar. Ya, Pak Arman ya. Ya, terdepan kita lihat di daerah Aceh itu juga salah satu pintu masuk. Kemudian di daerah terus turun ke pantai timur Sumatera sampai dengan Kepulauan Riau, terus ke atas ke utara ke Natuna. Nah, itu kan jalur-jalur penyelundupan. Itu biasanya yang dari Asia Tenggara. Tapi kalau yang dari Asia Tengah sampai ke daerah Eropa sana, itu biasanya mereka menggunakan Samudra Indonesia atau Samudra Hindia dari pantai barat, terus ke Australia, New Zealand. Tapi tidak menutup kemungkinan ke arah timur juga, ya, ke arah Sulawesi, terutama di ujung Miangas itu berbatasan dengan Filipina, dan juga ke arah Papua. Nah, ini secara geografis. Dan lagian ini bahasanya lagian, sindikat narkoba itu sama dengan pedagang yang lain. Dalam memilih transportasi, memindahkan barang dagangan ya dalam tanda kutip ini, mereka lebih senang menggunakan jalur laut. Nah, oleh karena itu kalau kita baca juga laporan dari jalur laut ya? Ya, UNODC, United Nations Office for Drug and Crime, itu 80% transportasi narkoba melalui jalur laut. Nah, di Indonesia saya pernah sampaikan, saya pernah menghitung itu lebih tinggi, 90% lebih menggunakan jalur laut. Nah, negara kita adalah perlintasan itu. Nah, kemudian, kalau saya kira itu mungkin para penegak hukum yang lebih penting untuk mengetahui itu. Buat kita yang berikutnya adalah bagaimana para penegak hukum itu bisa bekerja sama dengan civil society. Seperti kita ini salah satunya bagus sekali. Hukum tentang narkotika itu adalah salah satu yang terberat di dunia. Bahkan kita selalu dikritik, terutama di negara-negara Eropa, kok Indonesia masih memberlakukan hukuman mati. Hukuman mati untuk pengedar ya, dan sebagainya. Ya. Okay. Mereka masih mengkritik, tapi ya tentu mereka harus menghargai karena ini adalah hukum kita. Ya. Maksud saya tadi, bukan mereka tidak tahu. Bukan mereka tidak tahu, para sindikat itu, para bandar itu, Pak Dodi tanya, tahu dia. Apabila terkena, itu hukumannya berat. Bahkan sampai dengan hukuman mati. Tapi permasalahannya apa? Ini untuk kita semua, baik itu pemakai, petugasnya, masyarakatnya, bandarnya, kurirnya. Karena tadi itu ada bisnis. Mereka tidak takut akan hukum mati itu. Karena diiming-imingi oleh uang dan hidup enak. Ya, jadi ketakutan itu dikalahkan dengan iming-iming uang dan kehidupan mewah. Nah, ini menjadi tantangan kita dan juga harus kita sampaikan kepada masyarakat. Penegak hukum yang lemah, yang masih mau bernegosiasi dengan para bandar, para pemakai, dengan mengubah-ubah pasal,
dengan mengancam untuk direhabilitasi atau dipenjara, itu juga merupakan salah satu permasalahan yang menyebabkan suburnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Nah, juga masalah hukumnya tadi, ya kita tahu banyak yang mengeritik tadi seperti yang saya sampaikan, negara-negara yang mengklaim dirinya negara maju, masyarakat kita, pemerhati asasi manusia, hak asasi manusia ya. Ya. Dilarikannya ke situ ya, Pak Arman ya, ke soal Ya. hak asasi manusia ya. Ya. Nah, tapi kita harus yakin karena itu adalah hukum kita, negara kita yang buat, rakyat kita yang buat. Laksanakan. Kalau memang itu sudah hukum mati, lakukan. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang berdosa dalam hal itu karena itu adalah hukum negara kita. Artinya penegakan hukum yang harus tegas juga. Karena kalau kita lihat hukum itu bukan hanya sekedar untuk membuat orang jera, tapi juga menjadi contoh. Nah, kalau kita lihat negara-negara tetangga kita, katakanlah yang terdekat Cina, di wilayah Asia, untuk ASEAN itu ada Singapura, ada Malaysia, ya kalau memang sudah divonis dan inkrah, lakukan. Ini udah ada yang divonis 4 kali mati, nggak mati-mati. Ya, kita ingat dan kita tahu banyak sekali sekarang yang sudah mendapat vonis bolak-balik mati, tapi belum dilakukan juga. Ya kita harus yakin kalau pengadilan menyatakan bahwa dia bersalah, ya kita harus lakukan secara konsisten. Nah, banyak sebenarnya. Kemudian tentu tadi di samping permasalahan individu karena ingin coba-coba, karena ingin kelihatan hebat, kalau orang Medan itu dibilheb, supaya dibilang hebat, terus menggunakan narkoba. Sekarang ini ada ada fenomena baru. Kalau dulu alasan-alasan klasiknya katanya itu karena frustrasi menggunakan narkoba, ya, putus dengan pacar, nah, patah hati gitu ya. Iya. Kalau zaman dulu ditinggal pacar, dukun bertindak. Nah, sekarang enggak. Iya. Ya. Sekarang enggak cari narkoba. Ditinggal pacar, cari narkoba. Terus katanya broken home. Ya. Itu memang masih menjadi faktor. Tetapi di masa pandemi ini juga ada faktor-faktor yang lain karena saya sebutkan tadi. Ada yang frustrasi, kemarin itu 2 tahun lockdown. Ekonomi tidak berjalan, tidak bekerja. Ya. Terus kemudian ada depresi, sulit tidur. Nah, larinya ke narkoba ini, apakah itu psikotropika atau narkotika? Sayangnya, kalau misalnya pun ada kejadian semacam itu, sebenarnya mudah saja. Ya konsultasikan ke dokter atau ahli kesehatan. Kalau memang mereka menyampaikan, kalau para medis, dokter, dan ahli-ahli kesehatan menyampaikan, kita perlu mengterati obat, apakah itu psikotropika atau narkotika atau obat-obat yang lain. Nah, itu kan berarti sudah legal dalam pengawasan. Jadi tidak perlu kita sembunyi-sembunyi yang kemudian akhirnya ditangkap. Nah, itu tadi. Nah, ini fenomena baru di masa pandemi ini. Bukan berarti yang lalu-lalu, permasalahan yang lalu, artinya penyebab yang lalu yang tadi saya sampaikan terjadi peningkatan pemakaian. Kompleks gitu ya, Pak Arman.
Ya. Nah, kalau dari segi ekonomis tentu kita tahu bahwa kalau menurut Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, pembelian narkoba itu sangat menggerus belanja rumah tangga. Nah, sama loh ya. Emas sekarang kurang lebih 800 ya, 700, 800, 900. 1 gitu ya. jutaan sih, Pak Arman. Udah 900 sampai 1 juta. Ya, udah mahal ya. Kalau kemarin-kemarin 500, 600. Nah, sabu 1 gram itu rata-rata 1.700.000. Nah, bagaimana pengeluaran rumah tangga tidak tergerus kalau anak-anak menggunakan itu? Kita mungkin tidak sadar, tapi uang yang kita cari, yang mungkin para petani ke sawah, ke kebun, para nelayan menangkap ikan, ibu-ibu jualan di pasar, uang itu kan untuk keluarga, untuk anak-anak. Nah, inilah yang kemudian digunakan untuk pembelian narkoba. Nah, kalau kita lihat di beberapa daerah, memang betul kita prihatin. Nah, ini terutama di Tanah Karo, di kampung saya, ini banyak sekali. Nah, kemudian satu lagi, sikap permisif dari orang tua. Ya. Kalau menggunakan narkoba, apalagi yang dilihat itu mungkin mereka juga tidak tahu jenisnya apa, tapi itu berusaha ditutupi. Bahkan selalu merasa anaknya tidak salah. Ya memang tidak salah, kalau sebagai pengguna itu tidak salah. Tapi akibatnya, yang seperti saya sampaikan tadi, narkotika itu biasanya diikuti oleh kejahatan yang lain. Nah, kalau di rumah tangga, kalau bapak atau ibunya yang pengguna, atau kedua-duanya yang pengguna, maka yang paling dekat di situ yang terjadi adalah KDRT. Ya, kemudian ya perceraian. Nah, beberapa hal yang paling dekat yang akan ditemui, dialami oleh pecandu atau pengguna narkoba ini, kalau dia mahasiswa, kalau dia pegawai, itu akan dikeluarkan atau dipecat. Pasti itu. Karena dia tidak akan produktif. Tidak akan tepat waktu. Tugas-tugasnya, pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya pasti tidak benar. Nah, pasti orang lain juga tidak akan ingin dia lebih panjang di satu posisi. Jangankan untuk promosi, kalau boleh dikeluarkan. Jadi terancam dari segi karirnya. Padahal mungkin karirnya itu dibangun dengan susah payah, dengan keringat. Tapi karena narkoba dalam sekejap bisa hilang. Nah, kita lihat nih bahwa pesohor-pesohor kita yang kita tahu dibangun karirnya dari bawah, begitu kena narkoba, habis semua. Tinggal air mata yang tidak kering-kering. Kemudian penjara, kalau lolos itu tadi, mungkin ya orang tuanya yang punya perusahaan, punya pengaruh sana sini, lolos penjara, cepat atau lambat pasti akan kena. Nyatanya itu tadi Pendeta Dodi, gimana dulu dia ketangkap nangis enggak, atau dia tetap aja ketawa-ketawa. Tapi saya pikir itu akan meninggalkan penderitaan bagi seluruh anggota keluarga. Ya. Nah, kalau dia beruntung baik, penjara bisa dihindari, kematian atau rumah sakit. Karena biasanya kalau kita lolos 1, lolos 2, merasa lebih hebat, kan? Ya, akhirnya sembarangan, dosisnya ditambah, dimanapun berani pakai, karena nggak pernah ketangkap. Ya, kalau overdosis, mungkin masih di rumah sakit bisa dirawat. Tapi kalau ketangkap, terus berusaha melawan, ditembak, petugas mati. Atau
mati sendiri karena penyakit-penyakit yang diderita. Karena kita tahu, di samping dari segi budaya, segi ekonomi, ya, yang paling parah itu adalah dari segi kesehatan. Oleh karena itu, kenapa selalu kita menyampaikan bahwa penggunaan narkoba ini, penyalahgunaan narkoba ini akan mengancam keberlangsungan generasi kita. Ya betul. Bukan hanya dia terputus mati, tidak. Ke depan, bagaimana mungkin seorang pecandu parah narkoba yang biasanya anak-anak bilang otaknya lemot, konsentrasinya nggak ada, berbicara pun tidak lurus, bahkan mungkin berbicara sambil air liurnya netes-netes, ekornya melengkung ke belakang kayak gugup itu. Nah, apakah ini yang kita harapkan untuk memimpin bangsa kita ke depan? Apakah mungkin mereka-mereka yang pengguna narkoba ini nanti mampu bersaing dengan generasi-generasi muda di negara yang lain kalau kerjanya cuma makan, tidur, narkoba, mabuk, teler? Karena yang paling utama diserang adalah saraf otak. Nah, mungkin di sini ada dokter, pasti tahu lah ya. Saya tidak ahli dalam hal ini, tapi itu yang saya alami, ya. Sehingga memang kalau mereka sudah menggunakan narkoba itu alam sadarnya pun akan terpengaruh. Karena ya kerusakan dari saraf-saraf otaknya tadi. Orientasi waktu, orientasi jaraknya pasti berbeda, berubah. Ya kita bayangkan aja yang praktis-praktis, biasanya orang mabok. Itu kan terpengaruh sudah sarafnya dan pemikirannya. Ketika jalan dia seolah-olah goyang-goyang, padahal jalannya kan tetap aja. Ketika dia mau duduk, kursinya masih jauh, dia sudah duduk. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor banyaknya kecelakaan. Ketika dia menggunakan kendaraan, dia melihat bahwa objek di depan dia masih jauh, tahu-tahu sudah di depan mata. Dia tidak menyadari bahwa ketika dia harus merem, tiba-tiba yang keinjak adalah gas. Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, sebagai penyintas tadi Pendeta Dodi Sitepu sudah menyampaikan banyak. Yang harus kita lakukan itu, yang pertama tentu kita jangan bosan-bosan untuk berkomunikasi dan membentuk komunitas. Dan sekaligus kita selalu berupaya untuk sharing informasi seperti ini. Nah, di belakang saya sengaja saya pakai logo GMDM ini. Ya, GMDM ini adalah tadi Pendeta Dodi juga salah satu ketua kita di provinsi. Ini adalah singkatan dari Gerakan Mencegah Daripada Mengobati. Nah, kebetulan saya ditunjuk saat ini untuk mengambil alih ketua umum, karena ketua umumnya Pendeta Jeffrey Tambayong sudah dipanggil Tuhan pada bulan Januari yang lalu. Jadi sementara saya yang berada di sini. Nah, ini perlu sebagai tempat wacana buat kita untuk berkomunikasi. Nah, GMDM ini kebetulan di seluruh Indonesia sudah ada. Nah, cobalah masuk ke sana. Siapapun, apapun nama organisasinya. Yang penting kita lihat platformnya, memang mereka ini adalah relawan-relawan yang menjadi garda terdepan dalam mencegah, ya, mencegah. Karena kalau dalam melakukan pemberantasan penindakan itu bukan tugas kita. Nah, silakan masuk ke sana, dapatkan informasi, dapatkan teman-teman, dapatkan komunitas untuk kita betul-betul satu visi bagaimana kita
punya hati untuk menyelamatkan, untuk menolong mereka-mereka yang terpapar narkoba itu, kalau boleh kita cegah atau paling tidak kita ajak untuk berhenti, dan juga kita berupaya untuk mengembalikannya, menjangkaunya, mengobatinya, merehabilitasinya. Karena GMDM ini saya kasih contoh, saya kira yang lain juga begitu. Saya kasih contoh GMDM, biasanya juga menangani mereka-mereka yang terlantar, HIV, AIDS, anak-anak jalanan. Tapi khusus untuk narkotika itu memang kita dahulukan. Nah, masuklah ke sana. Bergabunglah di sana. Dan kita harus konsisten bahwa ini ada relawan. Artinya relawan itu kita melakukan dengan kerelaan tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Kalau boleh apa yang kita miliki, kita sumbangkan ke sana untuk modal kita bekerja. Nah, itu yang saya selalu sampaikan pada teman-teman. Kalau kita menjadi relawan, itu adalah mitra dari pemerintahan. Jadi jangan merasa kita ini lebih rendah. Jadi instansi itu menjadi atasan kita. Tidak. Yang paling penting itu bagaimana kita bisa menyentuh masyarakat kita, dirasakan oleh masyarakat keberadaannya di tengah-tengah mereka. Nah, kembali tadi apa yang harus kita lakukan tadi, kalau memang sudah ada anggota keluarga yang terpapar narkoba, betul, itu jangan dijauhi. Ya, jangan dianggap musuh dan juga jangan ditutup-tutupi. Nah, ini penyakit kita salah satunya. Saya kira kalau kita berbicara terus terang, akan banyak orang yang bersimpati kepada kita. Selama dia adalah pengguna, pecandu, ya, bukan bandar yang mengharapkan keuntungan dan untuk foya-foya di sana sebagai lifestyle-nya, banyak akan membantu kita. Dan sekarang ini kita lebih cenderung menganggap bahwa para pecandu, para pengguna itu adalah orang sakit. Oleh karena itu, tempatnya adalah di tempat perawatan, yaitu rehabilitasi. Nah, jadi kita memang harus selalu berkomunikasi dengan mereka dan mengetahui anak-anak kita ini atau kerabat-kerabat kita ini apa kegiatannya. Pengawasan itu penting. Kalau memang mereka sudah menggunakan, terpapar, ya kita rehabilitasi dan kita tetap dekati. Jangan kurangi rasa kasih kita, cinta kita kepada mereka. Justru dalam hal-hal ini, dalam situasi seperti ini, kita harus lebih lagi menyayangi mereka. Karena mereka pun tahu. Ya, sebagai contoh saja, dulu saya SMA perokok, saya tahu ngerokok itu tidak benar. Ingin sekali keluar, ingin sekali lepas, tapi nggak bisa-bisa. Tahu itu, kita tahu itu tidak baik. Nah, itu juga yang terjadi kepada mereka-mereka yang sebagai pengguna itu. Bantu mereka. Barangkali mereka karena keterpengaruhan zat-zat narkoba tadi itu tidak bisa mengkomunikasikan. Ada hambatan-hambatan secara psikologis. Mari kita dekati, jangan kucilkan. Justru kita harus banyak berkomunikasi. Ya, tentu bukan hanya sekedar nasihat, tapi secara spiritual, kerohaniannya juga kita bangun. Pengawasan seperti yang saya sampaikan tadi, jangan segan-segan. Ya, bekerja sama. Kalau guru-guru di sekolah, kalau ada guru di sini, ayo kita ambil inisiatif ketika anak-anak misalnya tidak berada di ruangan, bekerja sama dengan BNN, daerah, kepolisian, coba sekali-sekali kita lakukan pemeriksaan terhadap barang-barang mereka. Di rumah juga demikian. Memang sebaiknya kita berbicara dulu dengan mereka, ya supaya ada komunikasi, jangan seolah-olah kita
terlalu otoriter sebagai orang tua. Tapi kalau itu misalnya kita belum yakin, ya lakukan seperti sidak seperti itu. Awasi pergaulan mereka, seperti saya sampaikan tadi. Keterpaparan narkoba itu banyak terjadi di antara teman sebaya, teman sepermainan. Kalau permasalahan-permasalahan tadi, tentu setiap manusia itu ada permasalahannya masing-masing. Nah, kemudian berikutnya, pengguna narkoba ini memang tidak bisa sembuh 100%. Dia pulih sementara itu boleh, tapi sembuh total itu tidak. Apalagi kalau sudah parah, ya, tingkat tergantungannya parah, itu berat. Dan pengawasan itu harus kita lanjutkan. Sekalipun dia sudah direhabilitasi, diterapi. Karena menurut data di BNN yang saya tahu dari Kedeputian Rehabilitasi, 60-70% itu relapse. Ya, kembali lagi menggunakan. Nah, oleh karena itu, jauhkanlah dia, anak ini, atau siapa yang kerabat kita yang terpapar ini, dari lingkungannya yang lama. Karena kalau di lingkungannya yang lama itu, biasanya mereka sudah tahu pemesanannya, jalurnya bagaimana, caranya bagaimana, di mana ditunggunya, di mana makainya. Tapi putuskan dengan lingkungan yang lama. Dan itu harus ada tekad untuk itu. Nah, kalau kita kasihan nih anak seperti yang saya bilang tadi, kadang-kadang kita terlalu permisif, kita terlalu sayang, ya boleh terlalu sayang sama anak-anak, keluarga, kerabat kita. Tetapi untuk narkoba, kembali saya bilang, untuk narkoba kita harus tega-tegaan, jangan berikan kesempatan. Kalau kita berikan kesempatan, jangan-jangan nanti dia akan sampai di bawah tempat tidur, di bawah guling, di bawah kasur anak-anak kita narkoba. Kenali teman pergaulan anak-anak. Ya, itu penting sekali. Ya. Baik. Baik, Pak Arman masih setelah ini juga masih ada Ibu Debbie yang mau berbagi. Saya mau kasih kesempatan dulu. Ini ada dua penanya begitu ya. Saya mau kasih kesempatan kepada Ibu Sukma Ginting. Halo, selamat sore Bu Sukma. Halo, Bu Sukma. Selamat sore Mbak Ola. Selamat sore semua. Siap. Selamat sore. Siap. Silahkan, boleh langsung ditanyakan pertanyaannya dengan singkat supaya bisa berkesempatan yang lain untuk dijawab juga. Silahkan Ibu. Baik. Terima kasih Mbak Ola, terima kasih untuk Pak Arman Dupari yang sudah menyampaikan pemaparan tentang narkoba pada hari ini, dan terima kasih juga untuk Pendeta Dodi Sitepu yang tadi sudah memberikan testimoni yang luar biasa. Perlu saya sampaikan juga bahwa pengurus ABB memang dalam rangka keprihatinan, sebagai wujud keprihatinan, ini merupakan yang kedua webinar kita adakan dengan topik seputar keluarga dan narkoba, begitu. Jadi memang benar-benar kita pengurus merasa prihatin dengan tingkat penggunaan narkoba, terutama di Tanah Karo ini, Pak Arman. Jadi apalagi kita semua adalah yang tergabung di pengurusan ini adalah sebagian besar rohaniwan, pendidik, pemerhati pendidikan dan sebagainya. Jadi mohon agar kali ini ada pencerahan bagaimana tindakan konkret ini supaya ada perbaikan ke depan, karena sejauh ini kami melihat bahwa pengguna narkoba ini di Tanah Karo masih cukup tinggi.
Dan banyak desas-desus di luar sana yang mengkait-kaitkan bahwa ini ada pelemahan daerah lah, ada segala macam dan sebagainya. Dan kami mohon penjelasan, Pak. Ini ada kaitannya dengan pengalaman saya waktu ke Toraja beberapa tahun yang lalu dan mendapati bahwa situasi di Toraja itu mirip-mirip dengan Tanah Karo, Pak. Apa tanggapan Pak Arman tentang itu? Karena pada waktu itu saya juga mengunjungi semacam, kalau di Tanah Karo itu, Modramen GBKP lah itu. Saya juga ke sana dan mereka menceritakan bahwa mereka bahkan tidak lagi berani menyekolahkan anak sampai SMA di Toraja itu. Mereka lebih suka atau cenderung mengirim anak keluar dari daerah itu karena saking sudah tidak amannya daerah itu. Dan saya percaya bahwa keadaan tersebut tidak sampai sedemikian parah menimpa di daerah kita, tetapi tidak berarti bahwa kondisi di Tanah Karo itu sudah jauh lebih baik begitu. Karena masih kami dengar masih sangat memprihatinkan dan tetap menjadi doa kami. Ya, baik. Bu Sukma, jadi, sudah ditangkap pertanyaannya. Silahkan Pak Arman boleh dijawab dengan singkat karena kita masih ada materi satu lagi ya setelah ini. Silahkan Pak Arman. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, Sumatera Utara memang menjadi salah satu, bukan salah satu, daerah yang paling tinggi pengguna narkobanya. Itu ranking 1 kalau kita boleh buat cara. Nah, kemudian Tanah Karo adalah salah satu kabupaten di Sumatera Utara, memang tinggi semua di sana. Dan saya tanya di Brastagi terutama di tempat-tempat wisata karena mungkin banyaknya bersentuhan dengan masyarakat luar yang juga menjadi penyebab tingginya. Tapi saya kira itu tergantung kita juga. Kita tidak boleh hanya berwacana-wacana. Kita tidak hanya sekedar untuk melakukan webinar seperti ini. Kita harus turun juga ke lapangan, turun bersama-sama dengan mereka, anak-anak kita ini. Itu yang saya sampaikan tadi. Di Tanah Karo, saya tidak pernah melihat dan sampai sekarang ini tidak ada satupun yang saya kenal lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang mengkhususkan dirinya di bidang narkoba. Nah, ini penting sekali untuk kita sama-sama bekerja melindungi masyarakat kita. Dan juga ya, tentu ini harus melibatkan seluruh stakeholder, bukan hanya sekedar instansi pemerintah saja, tetapi tokoh-tokoh masyarakatnya harus berperan. Rohaniawannya ya saya lihat sudah berperan. Tapi coba kita masih perlu untuk menyentuh orang tua dan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemuda kita. Kalau dari segi penegakan hukum, saya kira ini sudah cukup bagus ya. Kita banyak lakukan pengungkapan, kita melakukan penangkapan. Tapi yang kita inginkan keberhasilan itu karena tidak adanya lagi yang memakai, bukan karena banyaknya orang di penjara. Nah, dengan upaya kita yang terus-menerus, saya yakin ini akan ada hasilnya nanti. Jangan sampai berputus asa, apalagi kemudian berhenti kegiatan kita, kepedulian kita terhadap penyalahgunaan narkoba di tempat kita masing-masing. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Bu Sukma bisa tertangkap dan mari mungkin di waktu-waktu yang akan datang ini mungkin menjadi insight buat anakku buah baraku ya. Artinya pertemuan serupa seperti ini semakin sering kita adakan makin bagus gitu. Bahkan kalau mungkin nanti dari komunitas mencegah ini mungkin sering-sering dikasih tahu bagaimana kita terjun di lapangannya begitu Pak Arman
Pendeta Dodi juga yang terjun di dalamnya begitu ya. Baik, pertanyaan berikutnya saya mau kasih kesempatan, tapi saya izin dulu kita ke pemateri berikutnya ya, kepada Ibu Debbie F. Hernawati M. Psikologi ya, Magister Psikologi. Kita ingin belajar juga gitu. Dilihat dari suasana kebatinan ini ya, suasana kebatinan kenapa ini beredar, suasana kebatinan si pengguna gitu kan ya, keluarga, masyarakat secara umum tuh gimana keterkaitannya, dan artinya ini kita juga perlu belajar dari sisi psikologinya begitu ya. Kepada Ibu Debbie, selamat sore Bu Debbie. Ya, selamat sore Bu Ola. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Iya, iya. Oke, kalau tadi mungkin sempat menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Pendeta Dodi ya, sebagai seorang penyintas pengalaman beliau, dan kemudian juga Pak Arman, faktornya banyak, kompleks banget deh ya kalau di Indonesia begitu ya. Tambah lagi masyarakatnya ini banyak banget, pasar yang subur, emang apa aja dijual di Indonesia tuh laku ya Bu Debbie ya, termasuk yang kayak gini nih, yang serem-serem kayak gini gitu. Nah, dari sisi psikologinya, apa yang bisa Ibu Debbie jelaskan sebagai insight ya kepada keluarga, artinya membentuk keluarga yang tangguh itu apakah benar-benar akan bisa membantu pencegahan? Keluarga yang tangguh itu kayak apa sih juga? Mungkin Bu Debbie bisa memberikan materinya. Silakan Bu Debbie. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Ola. Saya mengucapkan salam juga kepada Bapak Ibu yang hadir di virtual, terutama kepada Ibu Andinda. Salam kenal Ibu, akhirnya ketemu di virtual. Begitu juga dengan Bapak Irjen Pol Arman Depari. Beliau ini pengalaman saya selama beliau di BNN. Kalau beliau nggak kenal saya itu wajar, tapi saya harus kenal beliau. Bagaimana beliau sangat aktif membangun persekutuan doa di tempat kami, dan sebagai pimpinan juga memberikan contoh, memberikan ruang kerjanya untuk kami pakai melakukan persekutuan. Sekali lagi terima kasih Pak, dan sampai sekarang oleh-oleh baik Bapak itu masih dilanjutkan. Begitu juga dengan Bang Toton, salam sehat Bang. Begitu juga dengan Pendeta Dodi yang di Kalimantan Tengah. Ya, saya bersyukur karena hari ini pematerinya keren-keren banget Bu Ola dan Bu Andida. Apalagi tadi pada saat disampaikan Pendeta Dodi dan Pak Arman, itu memudahkan sekali mengantarkan kenapa sih situasi keluarga ini menjadi penting. Tapi saya lebih memilih untuk memberikan slide, nggak apa-apa ya Bu Ola, karena silakan Ibu Debbie. Ini biar ada variasinya. Kalau yang tadi dengan mudah-mudahan dengan visual semuanya juga menjadi lebih enak melihatnya. Ya, ini adalah tema kita, bagaimana sih peran keluarga dan lingkungan dalam mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba. Sebenarnya ada pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan di dalam forum ini. Apakah kita yakin bila anggota keluarga kita tidak akan pernah punya masalah penyalahgunaan narkoba? Seperti tadi yang sudah disampaikan pemateri sebelumnya, bahwa nggak ada sih sebenarnya yang mau jadi pecandu. Dan ketika sudah jadi pecandu pun diharapkan jangan membuat stigma bahwa mereka nggak mau pulih. Karena memang mereka itu prosesnya berjuang seumur hidup. Dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Arman, memang mereka itu harus diobati. Dan kita sebagai anggota keluarga pun memang tidak ada yang bisa menjamin anggota keluarga kita yang sudah kita berikan banyak nilai baik, sudah kita berikan nilai-nilai luhur, agama, sopan santun, norma sosial, tapi tidak bisa kita jamin bahwa itu tidak berurusan dengan narkoba gitu. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan refleksi buat kita. Ini adalah survei tahun 2019, angka prevalensi pengguna narkoba itu hampir 3,6 juta. Dan mengapa mereka mau mencoba menggugah sampai sekarang adalah big question-nya. Ketika dibilang sasaran utama adalah anak remaja, kita bisa bilang anak remaja memang secara pertumbuhan dan perkembangannya, cirinya memang masih ingin tahu gitu. Tapi narkoba ini sendiri
udah menyasar sampai usia 60-an, 70-an, bahkan BNN pernah menangani seseorang selebriti yang usianya 73 tahun gitu, yang kita tahu sendiri karena dia adalah public figure. Kemudian bicara tentang narkoba ini, kenapa sih seperti tadi pesan Pak Dodi, Pendeta Dodi dan juga Pak Arman, kita harus menjaga anggota keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, saya bilangnya semua anggota keluarga ya gitu, dari pergaulannya ataupun dari interaksinya dengan orang lain. Karena sebenarnya menyalahgunakan narkoba ini adalah proses belajar sosial. Tidak ada orang pakai narkoba ini tidak berdasarkan pengamatan, tapi semuanya pasti diamati dulu, baru akhirnya cara kerja otaknya ada keinginan meniru, dan akhirnya dia baru melakukan. Nah, ketika bicara penyalahgunaan narkoba, keluarga adalah sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang punya peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Jadi sekarang ini kita juga tahu atau sudah sangat tersedia modul-modul bagaimana keluarga punya trik dan tips menanganinya. Jadi penanganan narkoba ini juga sekarang mengikuti kayak era pandemik, Bapak Ibu, bahwa ketika kita tahu anggota keluarga kita adalah pengguna ringan, kita bisa menanganinya sendiri. Jadi keluarga yang menanganinya sendiri. Kayak COVID, kalau memang dia sedang dengan gejala sedang atau berat, kita taruh dia memang ke fasilitas kesehatan. Tapi kalau ringan dia bisa isoman di rumah. Nah, narkoba pun sekarang penanganannya sudah lebih kekinian dengan melibatkan keluarga sebagai unit terkecil dapat bisa mencegah dan juga mengobati. Kemudian ini adalah data yang ada saat ini bahwa memang kelompok pelajar mahasiswa itu ada sekitar 3,2% dan itu setara dari 2.297.492 orang, dan sedangkan untuk kelompok pekerja dia memang memiliki persentase sekitar 2,1% atau sekitar 1,514,037 orang. Nah, dari jenis dari pemakaian narkoba setahun terakhir, laki-laki itu memang masih lebih banyak. Walaupun populasi Indonesia perempuan lebih banyak, tapi untuk pengguna narkoba yang terlihat itu masih banyak kan laki-laki. Nah, kemudian dari tingkat pendidikan, SMP itu laki-laki ada sekitar 3,45, perempuan ada 3,2%. Kalau untuk di SMA, laki-lakinya 5%. Perempuannya 2,3%, dan di perguruan tinggi ada sekitar 4,3%, dan untuk laki-laki dan perempuannya 1,4%. Nah, kalau kita lihat dari status pemakaian, ada yang coba pakai itu 1,40%, teratur pakai itu 0,44%, pecandunya sendiri itu cuma 0,17%, dan untuk saat ini narkoba suntik kayak tadi diceritakan oleh Pendeta Dodi, memang ini menjadi lagi tren, belum tren lagi, tapi sudah menuju menjadi tren bahwa penggunaan jarum suntik sudah mulai ditemukan. Nah, kalau bicara segmen tadi bicara tentang peredaran, sebenarnya karena banyak yang masih pengen coba pakai, ini juga menjadi sasaran empuk dalam peredaran. Kalau tahu tadi yang disampaikan oleh Bu Ola, jadi apa aja yang dijual itu laku karena masih pengen coba pakai gitu. Jadi siapa aja yang masih ditawarkan kemungkinan besar masih mau membeli ataupun menggunakan. Nah, kemudian bicara tentang jenis narkoba yang paling banyak digunakan, karena kebetulan saya sehari-hari diliputi rehabilitasi, ini adalah trennya. Ada ganja, syabu, dan ekstasi. Di beberapa wilayah memang ditemukan penggunaan obat-obatan, seperti misalnya ada yang minum komik 20 saset, atau ada yang minum obat-obatan dengan jenis PCC gitu. Tapi untuk tren di tempat rehabilitasi itu masih ganja, sabu, dan ekstasi. Walaupun ada sekarang juga yang sering kita dengar tembakau gorila itu juga lagi trennya, yang dibilang sintek-sintek, dan itu mulai kalangan anak SMP juga sudah mulai diperkenalkan. Nah, ini adalah salah satu hal yang memang sampai sekarang masih jadi sesuatu yang abu-abu. Tidak ada satu alasan pasti
yang membuat orang menggunakan narkoba? Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Ada yang bilang karena faktor psikologis atau psikisnya, kesendirian atau loneliness. Ada yang bilang mungkin karena keseringan ke tempat hiburan malam. Ada yang bilang karena konflik keluarganya. Walaupun kalau kita lihat nggak semua keluarga yang berkonflik diantarkan anaknya pengguna. Ada juga keluarga yang baik-baik aja, harmonis gitu ya. Harmonis ini artinya ibu bapaknya menjalankan perannya dengan baik, bukan keluarga utuh saja, ada ibu ada bapak. Ini juga sesuatu yang harus kita ketahui, ada keluarga utuh, ada keluarga harmonis, yang nggak menjamin juga bahwa anaknya nggak menggunakan narkoba. Begitu juga misalnya kita bicara tentang komunitas gitu. Jadi sampai sekarang tidak ada satu alasan yang pasti apa sih yang mengantarkan orang menggunakannya, karena banyak. Dan ini biasanya menjadi circle ya. Ada yang dari sendiri, akhirnya keluarganya awalnya baik-baik karena anaknya ketahuan menggunakan, atau ada anggota keluarga yang menggunakan, jadi ribut dalam keluarga. Dari yang biasanya senang di rumah, tapi akhirnya lebih banyak keluar. Ini jadi sebuah circle sulit diputuskan gitu. Kemudian alasan menggunakan narkoba itu biasanya banyak juga yang bikin untuk membantu kegiatan ibadah. Salah satunya ini beberapa trennya dengan ada ritual-ritual juga di dalam ibadah yang menggunakan misalnya kayak wine gitu. Ini juga pengalaman saya menangani klien atau pasien ya. Dia bilang, saya ini mau nanti nih ada perjamuan nih, saya boleh minum atau enggak ya gitu. Itu juga sesuatu yang kadang dia pengalaman pertamanya dia mengenal adanya alkohol dari situ. Walaupun ini sepersekian persennya. Kemudian untuk mengenal jati diri, ada juga yang merubah perasaan, apalagi kalau merubah perasaan ini jadi tren sekarang ya, rentan terhadap perasaan terlalu senang, rentan juga sama perasaan yang terlalu sedih. Ini tren zaman sekarang. Kemudian untuk mengatasi penyakit, ini kayak yang lalu-lalu bagaimana tiba-tiba meledak atau marak ganja medis, katanya bisa mengatasi penyakit dan sebagainya. Kemudian untuk melarikan diri dari rasa bosan dan putus asa, dan kemudian juga ada alasan menggunakan narkoba itu untuk membantu dan meningkatkan interaksi sosial, terutama kalau untuk orang-orang yang tipe kepribadiannya introvert, mereka ini biasanya punya pengalaman dengan menggunakan narkoba jenis stimulan, dia merasa bisa diterima dalam kelompok menjadi lebih hangat. Kemudian kebanyakan orang menggunakan narkoba memang sampai saat ini awalnya untuk bersenang-senang. Walaupun pada akhirnya senangnya sebentar, susahnya yang berkelanjutan. Mereka beranggapan narkoba itu bisa untuk fun, terus bisa juga untuk forget, melupakan duka lara, bisa juga buat fungsional. Ini juga sering banyak ditemukan pada kalangan pekerja, dan ini menjadi sebuah keyakinan atau belief yang salah. Pada saat dia pakai narkoba, dia ngerasa justru lebih punya ide-ide atau lebih kreatif gitu. Nah, ini juga lagi menjadi sesuatu yang alasan utama juga kebanyakan orang menggunakan narkoba untuk fungsional ini. Kemudian ini definisi saya skip karena sebenarnya intinya narkoba ini bisa dari tanaman ataupun bukan tanaman. Dan bicara tentang narkoba, dari dia coba pakai, kita sebenarnya menghindari dia jangan sampai menjadi pecandu. Karena kalau sudah pecandu, inilah situasi yang terjadi. Ada sifat kompulsif, nggak bisa mengelola dirinya. Jadi kalau pengen harus. Nah, kayak kita nih Bapak Ibu, kalau punya sesuatu, rasa pengen yang nggak bisa ditahan, nah hati-hati, jangan-jangan memang ada adiksinya nih. Begitu buka belanja online, wah kompulsif. Harus segera dibayar nih, kalau nggak dibayar nanti lemes atau gemeter. Ini perilaku kompulsif juga, berarti ada tanda-tanda adiksi atau tanda-tanda kecanduan. Kemudian ada perilaku yang progresif dan cenderung mengakibatkan kefatalan, perilaku yang dipelajari, jadi adiksi ini perilaku yang dipelajari, tidak terkendali, dan inilah yang menjadi
tantangan ketika sudah menjadi pecandu, dia kronis dan harus dikelola agar tidak kambuh itu seumur hidup. Kemudian kita masuk kepada peran lingkungan dalam pencegahan dan deteksinya, yaitu keluarga sebagai unit terkecil. Keluarga merupakan satu unit terkecil dari masyarakat. Artinya keluarga adalah lembaga sosial karena kita bicara berinteraksi pertama kali belajarnya dari keluarga yang justru memberikan yang justru mengantarkannya. Kita tunggu sebentar supaya bisa terhubung kembali dengan Ibu Debbie. Silakan kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan Zoom jika ada Ibu Debbie boleh di ya. Ibu Ola sudah, apakah saya sudah tersambung kembali? Sudah, Bu. Sudah. Oh iya. Mohon maaf, jaringannya mengalami masalah sedikit. Izin saya melanjutkan ya, Bu Ola. Silakan. Ya, ini tadi adalah slide pada saat kita mengantarkan kepada peran keluarga. Keluarga dalam artian sosialnya memang adalah sebuah lembaga sosial yang di dalamnya terdapat nilai dan norma serta peran dan fungsi. Jadi pertama kali kita belajar kehidupan sosial itu pastinya dihantarkan dari keluarga yang sudah menerapkan nilai-nilai luhur pada diri kita. Nah, kemudian bicara tentang bentuk keluarga, ini adalah bentuk keluarga di Indonesia nih. Ada keluarga inti, ada ibu, bapak, dan anak-anak. Ada juga keluarga guyup yang memang secara keluarga besar dia juga selalu memberikan kehangatan. Nah, dua keluarga ini menjadi resource juga sebenarnya untuk kita bagaimana mengenali anggota keluarga kita ini, baik itu anak, istri, atau suami, apakah ada mengalami beberapa perubahan di dalam aktivitasnya atau di dalam interaksinya. Jadi saya di dalam kesempatan ini nggak hanya melulu mengatakan penanganannya pada anak ya Bapak Ibu, mohon maaf, karena pada kenyataannya resiko terhadap penggunaan narkoba ini bisa saja justru kepada orang tuanya yang dimodeling oleh anaknya. Kemudian ini adalah fungsi keluarga. Kita boleh mengecek juga nih, apakah fungsi keluarga kita sudah memenuhi juga terhadap fungsi di sini. Yang pertama, keluarga itu harus memiliki fungsi biologis, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup. Kemudian, keluarga itu juga harus menjamin adanya fungsi ekonomi, mampu menopang kebutuhan dasar manusia secara ekonomi. Kemudian, ada fungsi pendidikan yang membuat kita meningkatkan kemampuan intelektual atau kognitif, mental, spiritual, dan sosial. Kemudian ada fungsi sosial untuk mengantarkan dalam kehidupan sosial kita, dan juga fungsi komunikasi yang erat kaitannya dengan fungsi yang ada sebelumnya. Kemudian pada saat ada salah satu anggota keluarga, terutama kalau anak ya, yang sudah ketahuan gitu menggunakan narkoba, pasti apapun yang dilakukan oleh anak, orang tua yang selalu dipersalahkan atas apapun yang dilakukan anaknya. Ini kayak ilmu alam nih. Apa yang dibikin anaknya adalah cerminan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Seolah-olah gitu. Padahal seperti itu sudah kita bahas sebelumnya, tidak ada satu faktor pun yang bisa ditegakkan bahwa sebagai penyebab seseorang menggunakan narkoba itu adalah A, B, C, atau D gitu. Kemudian pada saat salah satu anak ataupun anggota keluarga sudah menggunakan narkoba, ini adalah ilustrasi atau alasan-alasan yang paling sering terjadi. Anak itu sering menyalahkan orang tuanya dengan bilang orang tua saya tidak bisa memahami anak seusia saya. Saya benci untuk pulang karena diberi kuliah tiap malam. Artinya nih kalau bahasa orang Sumatera bilangnya merepet ya, ngomelnya kalah kereta api gitu. Atau ilustrasi anak lainnya juga menyalahkannya, saya tidak pernah menceritakan apapun pada orang tua saya.
bila saya melakukan hal itu, mereka tidak akan pernah memahami atau nggak akan pernah tahu gitu. Kemudian ilustrasi lainnya, saya ingin orang tua saya tidak membebani saya. Biasanya ketika orang tua justru menanya, "Nak, apa aja aktivitas kamu hari ini? Kamu bertemannya baik sama orang baik-baik kan? Jangan ini, jangan itu." Dengan menggunakan kata jangan, justru mereka itu merasa orang tua sudah masuk membebani. Nah, lantas pertanyaannya, harus pakai kata apa ketika kata jangan tidak diperbolehkan. Nah, ini yang nanti ada sebuah modul parenting yang memang dipersiapkan agar keluarga itu siap menjadi unit yang menangani anak ataupun mencegah anak dari penggunaan narkoba. Kemudian ilustrasi anak lagi, saya secepatnya ingin meninggalkan rumah, nggak tahan diomelin terus-menerus. Nah, inilah versi anak-anak atau versi anak ketika sudah mulai ada friksi ya dengan anggota keluarga, terutama orang tua. Kalau anak punya ilustrasi, orang tua pun akan punya ilustrasi. Orang tua seringkali ketika sudah menghadapi kenyataan bahwa ada anak yang memiliki masalah, seringkali dia bilang, saya sama sekali tidak mempunyai pengaruh terhadap putra saya ini. Kami telah putus asa. Misalnya nama anaknya Tini nggak mau makan lagi dengan kami dan hampir tidak pernah bicara sama kami. Sekarang dia minta kamarnya berpisah atau dia mintanya tinggalnya terpisah sama kami. Atau pernah juga ilustrasi orang tua, anak saya tidak pernah di rumah, dia tidak pernah memberitahu kemana dia pergi atau apa yang dilakukannya. Kalau saya nanya itu dia menjawab, hal itu bukan urusan saya, dan jawaban-jawaban anak ini pastinya melukai hati orang tua kan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah lingkup penyalahguna atau deteksi dini. Nanti Bapak Ibu bisa dapatkan slide-nya ini juga. Pada saat bicara ruang lingkup di lingkungan, pengguna narkoba itu ada di berbagai lingkungan kita. Di sekolah ada, di keluarga kita sendiri juga ada, tempat kerja ada, tempat hiburan ada, masyarakat umum apalagi. Sehingga ketahanan diri ini menjadi suatu hal yang penting. Menciptakan karakteristik dan ketahanan diri dari rumah itu adalah situasi terbaik untuk bisa melepas anggota keluarga beradaptasi ataupun memodifikasi perilakunya di masyarakat umum. Nah, pada saat di lingkungan tersebut, kita bisa melakukan deteksi itu, yaitu salah satunya dengan memberikan edukasi. Kemudian juga bisa campaign di dalam diskusi, misalnya kalau misal Bapak Ibu masih punya nilai makan malam bersama, memberikan edukasi atau campaign ini bisa sambil makan dengan anggota keluarga yang lain. Oh iya, misalnya kayak hari ini baru ngikut nih ada webinar, ternyata orang-orang pakai narkoba itu nggak main-main loh. Bisa pulihnya itu nggak mudah. Nah, mungkin situasi seperti itu adalah informasi yang pada saat santai justru bisa direkam otak dengan baik dibandingkan kita mengatakan informasi yang untuk dijauhi oleh anggota keluarga kita, tapi pada saat dengan kondisi marah. Gitu. Kemudian deteksi dini lainnya bisa dilakukan dengan screening. Screening ini wawancara ataupun pemeriksaan fisik yang dilakukan keluarga bisa nggak? Bisa, tapi tadi tidak dalam konteks sedang marah. Ini bisa terjadi, dilakukan screening dasar di antara anggota keluarga. Tapi kalau untuk pemeriksaan tes urin, ini biasanya keluarga akan mengambil peran kalau memang sudah kebangetan ya. Kok bahasanya kebangetan? Udah keterlaluan situasi atau perilaku anak, barulah langkah tes urin ini diambil. Kemudian Ibu Debbie, maaf saya potong sedikit mengingatkan ya. Karena kita harus selesai di pukul 5, boleh disingkat di bagian boleh? Yang paling penting. Silakan. Boleh banget, Ibu. Nah, saya akan masuk kepada tahapan penggunaan nafsa pada keluarga. Biasanya ketika Bapak Ibu ketemu anggota keluarga yang menggunakan, inilah reaksi para keluarga. Atau inilah reaksi para anggota keluarga. Ada menyangkal, ada chaosnya juga, bahkan sampai untuk masuk kepada kesiapan menjalani pemulihan ini nggak gampang. Seperti tadi disampaikan Pak Arman, kalau misalnya ada yang sudah kita ketahui menggunakan,
jangan kebanyakan menimbang atau menutup-nutupi, tapi segeralah langsung kepada tahapan yang keenam ini. Ini ada faktor pelindung yang bisa mengantarkan keluarga sebagai ketahanan awal agar anggota keluarganya tidak menggunakan narkoba, yaitu keterikatan yang kuat dan positif antar anggota keluarga. Kemudian melakukan monitoring aktivitas anak, tapi bukan monitoringnya ini sifatnya adalah karena kepo ya Bapak Ibu, tetapi ini lebih kepada karena saling bercerita satu dengan yang lainnya, menjadi sebuah kebiasaan untuk menceritakan apapun aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Kemudian harus ada peran yang jelas dalam membangun kekuatan dan keluarga secara konsisten. Keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak ini juga penting. Apalagi kalau misalnya ada orang tua bekerja, keterlibatan ini harus dipilih waktu yang tepat. Karena kita nggak mungkin selalu setiap saat mengeluhkan bilang, aduh papa capek, mama capek, ntar aja ya ngedengerinnya gitu. Ini sesuatu yang harus disepakati. Dan juga kita perlu juga memodifikasi atau mengadopsi norma-norma konvensional tentang penyalahgunaan narkoba. Nah, sedangkan untuk faktor risiko, ini juga berasal dari keluarga, ada sekitar 6 poin ini. Bisa saja lingkungan rumah yang kacau, yaitu ada orang tua yang menyalahgunakan atau juga orang tua yang mengalami gangguan jiwa. Kemudian orang tua yang nggak efektif, terutama kalau orang tua yang nggak efektif ini ketika ada konflik, bapaknya bilang, ini salah ibumu. Ibunya bilang, ini salah bapakmu, kalau udah urusan yang gini yang saya yang disalahin. Nah, itu salah satu ciri orang tua yang bersikap tidak efektif ya menghadapi perilaku di dalam keluarga. Kemudian rendahnya atau kurangnya kedekatan dalam menyayangi anak. Kemudian anak memiliki rasa malu dan agresivitas yang tidak sesuai dengan kondisi. Ada juga kondisi kegagalan dalam pencapaian prestasi. Biasanya ini juga tuntutan dari keluarga ya. Apakah artinya keluarga nggak boleh menuntut akademis? Boleh. Cuman Bapak Ibu yang punya anak di era milenial ataupun generasi Z sekarang memang nggak bisa pakai kata jangan. Semuanya harus di-reframe atau dibingkai dengan kata yang positif. Gitu. Kemudian memiliki persepsi dan setuju dengan perilaku penggunaan narkoba. Untuk yang terakhir ini, banyak juga terjadi di kota besar. Keluarga menyepakati anggota keluarga lain menggunakan, asal tidak bermasalah dengan hukum. Atau kamu silakan menggunakan, tapi pakainya di rumah. Kamu boleh menggunakan, jangan sampai ketangkep. Kamu boleh menggunakan, yang penting, nah, itu bersyarat. Dan itu ternyata juga semakin membuat perilaku berisikonya semakin dalam. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Yang pasti ini adalah sebuah quote, addiction is a family disease, jadi ketergantungan itu memang menjadi penyakit di dalam keluarga. Satu orang yang menggunakan itu adalah juga masalah buat seluruh anggota keluarga lainnya. Sekali lagi, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Ola. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi dari Ibu Debbie, silakan bisa masuk ke WhatsApp group ya, atau grup WhatsApp Anakku Buah Baraku. Ini ada linknya di ruangan chat kita, silakan bisa diklik. Sebelum saya ke Pak Eban Totonta Kaban ya untuk memberikan kesimpulan, saya mau kasih kesempatan kepada satu orang untuk bertanya. Boleh? Satu orang, siapa? Boleh raise hand? Iya, siapa yang kira-kira ingin bertanya? Boleh? Ada? Atau malu-malu begitu? Oke, ada? Baik, kalau tidak ada, saya mau kasih kesempatan, tentu saja nanti Bapak Ibu masih bisa mempergunakan ruangan grup atau grup WhatsApp kita untuk bertanya gitu, karena sebenarnya tadi banyak pertanyaan, tetapi saya yakin banget ini waktu yang sangat singkat nggak bisa dijelaskan seperti tadi disampaikan oleh Pak Arman ya. Ini kalau ngomongin narkoba mungkin bisa sehari semalam kita nggak udah gitu ya. Baik, saya mau langsung ke Pak Eban Totonta. Apa yang menjadi poin-poin penting kalau menurut Pak Eban yang harus menjadi perhatian dan fokus dari kita semuanya nih yang ada di ruangan ya, orang tua, sahabat-sahabat muda. Silakan Pak Eban. Ya, terima kasih buat panitia. Salam hormat buat Bang Arman Depari, Bang Dodi yang sudah meninggalkan ruang diskusi hari ini, buat Kak Andida dan juga Debbie, teman saya, buat
Kak Ola. Jadi dari 1-2 jam terakhir kita berbicara panjang tentang narkoba, terutama hubungannya dengan peran keluarga. Kita bisa melihat bahwa ada dua hal yang perlu dipersiapkan mungkin dari posisi kita saat ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa melakukan pencegahan. Karena jumlah yang belum terkena narkoba ini masih lebih banyak. Dan kita harus pertahankan ini, bahkan betul-betul mengikis sampai sesedikit mungkin. Sampai betul-betul Indonesia bisa bersih dari penyalahgunaan narkoba. Tapi di satu sisi kita juga harus paham bahwa ada beberapa orang, sebagian orang dari tetangga kita, keluarga kita yang sudah terlanjur terpapar ya, terkena dengan penyalahgunaan narkoba. Walaupun tadi disampaikan oleh Bu Debbie, tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba. Ada yang dianggap sebagai berpotensi besar seperti keluarga yang broken home, tapi ternyata ada juga orang yang keluarganya baik-baik tetap juga pakai narkoba. Jadi dari pemaparan para narasumber hari ini, pengalaman Bang Dodi, pengetahuan dan pengalaman Pak Arman selama beberapa tahun, kita bisa melihat bahwa ada dua hal yang bisa kita lakukan ke depan. Yang pertama adalah kepemimpinan di segala bidang. Keluarga adalah lembaga sosial terkecil, tadi disampaikan oleh Ibu Debbie. Bapak atau seorang ayah adalah harus menjadi pemimpin dalam keluarga, di mana keluarga tersebut harus berfungsi sedemikian rupa, paling tidak tadi sudah dijelaskan, keluarga menjadi tempat di mana anak bisa bertumbuh dengan sehat, anak bertumbuh dengan punya prinsip, anak bertumbuh dengan aman, ada komunikasi yang sehat, dihargai, ada kebutuhan ekonomi yang tercukupi, sehingga anak tersebut bisa merasakan keamanan dan memiliki tujuan hidup dan prinsip dalam hidup yang tidak tergoyahkan. Terus yang kedua, selain tadi kepemimpinan dalam segala bidang, tentu saja naik ke lembaga-lembaga yang lebih meningkat lagi. Setelah keluarga mungkin jadi, kalau di Medan itu ada lingkungan, ada RT, RW, ada kelurahan, kecamatan, terus sampai kepada kabupaten, sampai kepada presiden tentu saja. Jadi kepemimpinan dalam segala bidang. Yang kedua, jangan ada stigma sebetulnya ya. Jangan ada stigma kalau orang sudah kena narkoba, ya habislah. Nggak ada masa depan, nggak ada harapan. Diingatkan oleh Bang Dodi bahwa kalau menemukan orang-orang seperti itu, orang yang perlu ditolong, perlu dibantu, mereka punya harapan. Hari ini kita bersyukur kita menerima contoh nyata orang yang berjuang mengatasi kecanduannya dan berhasil. Tapi tentu saja seperti Pak Arman bilang, kenapa mesti harus seperti itu gitu ya? Tidak harus kena narkoba dulu harus berhasil, karena tidak ada gunanya dari penyalahgunaan narkoba. Saya rasa secara singkat itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan quote bahwa tidak cukup menjadi orang baik. Kita harus juga menjadi orang yang terdidik dan punya prinsip dalam hidup ini. Itu mungkin Bu Ola, terima kasih. Ada satu quote di Efesus 2 ayat 10. Ya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Dia mau supaya kita melakukannya, kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan punya rencana bahwa setiap kita itu melakukan pekerjaan baik. Ya, jadi ngaji selamat sore. Ya, yang buruk. Siap. Oke. Selamat sore. Rasanya saya masih ingin berpanjang-panjang, tapi ini menjadi sinyal ya, Dr. Andida dan juga artinya pengurus dari Anakku Babaraku, rasanya perlu ada pertemuan serupa yang harus kita lakukan. Pak Eban, Bapak Ibu semuanya, kita harus tutup. Pak Eban boleh tutup perbincangan kita sore hari ini dengan berdoa bersama-sama, mengaminkan